Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang apa itu iman. Pembahasan dari hadis arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan dari dialog yang terjadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang yang asing yang datang menemui beliau. Ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Maka beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubih. Engkau beriman pada Allah, kemudian pada para malaikatnya dan kitab-kitabnya, sebagaimana yang dijabarkan di halaqah sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa rusulih, beriman pada rasulnya. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung perkataan beliau atas pertanyaan dari seseorang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa makna Rasul di sini? Rasul dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata Rasul. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk ismul mubalaghah yang wazannya adalah fa'ul. Sama seperti ketika kita menyebut salah satu nama Allah adalah Ghafur misalnya. Mengapa Allah disebut Ghafur, bukan disebut Ghafir? Sebab makna Ghafur memiliki arti yang berlebih, sehingga dari sini kita bisa menarik pemahaman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya pengampun. Karena kalau hanya sekedar pengampun, maka Allah disebut Ghafir. Tapi tidak, ketika Allah disebut Ghafur, maka maknanya lebih dari itu. Maknanya adalah Allah yang maha pengampun, atau Allah yang paling mengampuni. Demikian pula ketika kita merujuk ke makna Rasul, yaitu makna yang memiliki arti risalah, yang berarti ia adalah bentuk berlebih dari sekedar risalah atau pesan. Itulah mengapa Rasul Allah tidak hanya menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan apa yang terpancar dari pribadinya, dari pribadi mereka adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang terpancar dari pribadi mereka itu berupa perkataan, perbuatan, bahkan diamnya pun termasuk risalah atau ajaran yang mesti diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala berkata terkait hal ini, menjelaskan dalam Al-Qur'annya di surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang berisi bagaimana keselarasan antara wahyunya dan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia Rasulullah berkata menurut hawa nafsunya sendiri, kecuali apa yang dikatakan beliau adalah sesuatu yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya seorang tabi'in, Sa'ad bin Hisham bin Amir namanya. Beliau adalah sepupu Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
ia bertanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya pada Ummul Mukminin Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah adalah istri beliau, termasuk orang yang paling tahu akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau di rumah dan di luar rumah. Maka ketika Ummul Mukminin ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Makna Rasul sendiri dalam pengertian syariat tidak hanya terbatas pada Nabi saja. Bahkan di antara malaikat-malaikat Allah ada juga yang menjadi Rasul. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan di surah Al-Hajj ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih di antara para malaikat dan manusia sebagai rasul. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka demikianlah di beberapa ayat dalam Al-Quran yang ditafsirkan para ulama adalah maksud Allah dari kata Rasul terkadang adalah Rasul dari kalangan manusia. Terkadang di ayat yang lain yang dimaksud adalah Rasul dari kalangan malaikat seperti Jibril alaihissalam. Sebab memang demikianlah hakikat dari Rasul, yaitu menyampaikan apa yang ia terima, bukan menyampaikan sesuatu dari dirinya sendiri, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Sebagaimana ia mendengar, menerima informasi, maka demikian pula ia menyampaikan, mengabarkan informasi yang ia terima. Seperti dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai 21 misalnya, Allah berkata, innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Qur'an, yang dimaksud di sini kembali kepada Al-Qur'an, dhamirhu innahu, sesungguhnya Al-Qur'an adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil arsy makin. Rasul yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi pemilik ars. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah satu-satunya pemilik ars. Muta'in thamma amin, Rasul yang ditaati dan terpercaya. Kalau kita melihat Al-Quran atau mushaf terjemahan, maka makna yang tertulis biasanya dari ayat tadi, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Ditafsirkan langsung bahwa itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa ditafsirkan demikian? Padahal Allah mengatakan innahu laqawlu rasulin karim, sungguhnya ia adalah perkataan Rasul yang mulia. Ditafsirkan demikian, ditafsirkan ia adalah perkataan Allah karena di ayat tersebut Allah menyandingkan kata qaul dengan kata rasul. Innahu laqawlu rasul, yang berarti ia hanya menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla, bukan perkataan yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi ketika Allah berkata laqawlu rasul, itu adalah perkataan Rasul yang menyampaikan. Ini berarti perkataan tersebut disampaikan dari sumber pertama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul di lain tempat juga disebutkan bukan untuk nabi-nabi pilihan Allah saja. Terkadang maknanya adalah orang-orang yang menyampaikan risalah dakwahnya Rasul, menyampaikan risalah dakwahnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan sahabat, yaitu menyampaikan risalah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya hingga risalah tersebut sampai kepada kita saat ini. Di antara para penyampai risalah dakwah, ada yang menyampaikannya secara tatap muka, sebagian lain ada yang melalui perantara media seperti buku, rekaman, video dan lain semacamnya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 15 terkait hal ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami memberikan azab hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab siapapun, tidak akan mengazab mereka di neraka sampai mengutus seorang rasul. Sementara bagaimana di zaman ini? Rasul yang merupakan nabi sudah tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya alladzi la nabiyya ba'dah, adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Lantas siapa rasul yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Jawabannya adalah setiap kita yang menyampaikan kebenaran atau agama ini, maka sebagaimana agama ini disampaikan pada rasul dari kalangan malaikat, yang disampaikan pada Jibril, kemudian disampaikan lagi oleh rasul dari kalangan Nabi Muhammad SAW, maka seperti itu juga yang mesti kita sampaikan. Tidak boleh ada risalah agama yang ditambahi atau dikurangi. Harus disampaikan utuh sebagaimana ia diterima. Itulah tugas Rasul atau tugas para pembawa risalah dakwah. Itulah diantara makna Rasul yang bisa dipahami, melingkup ke siapapun yang menyampaikan agama ini secara utuh sebagaimana diterima. Namun walau artinya umum, bukan berarti itu yang dimaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan apa itu iman. Bukan itu dalam maksud yang disampaikan Rasulullah. Sebab ketika membicarakan konteks keimanan terhadap Rasul-Rasul Allah, maka hanya terbatas pada dua golongan saja. Jadi ketika kita dipinta beriman pada Rasul-Rasul Allah, pada kitab-kitab Allah, yang dimaksud dari Rasul di sini tentu hanya dua golongan saja, yaitu golongan para malaikat dan golongan manusia-manusia yang diutus sebagai Rasul. Jelas malaikat tidak termasuk dalam kata Rasul di sini, kata Rasul di sini. Kenapa? Karena keimanan pada mereka sudah disebutkan di awal setelah keimanan pada Allah Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah ditanya, akhbirni anil iman, kabarkan padaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, antu'mina billah, engkau beriman pada Allah. Kemudian antu'mina, kemudian pada malaikatih, engkau beriman pada malaikatih, yaitu pada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubih, pada kitab-kitab Allah. Wa rusulih, pada rasul-rasul Allah. Jadi yang dimaksud Rasul di sini bukan malaikat. Jadi sehingga makna dari iman terhadap Rasul-Rasul Allah adalah mengimani Rasul dari kalangan manusia, yaitu dari kalangan para nabi. Mengimani bahwa benar Tuhanlah yang mengutus mereka dan tidak boleh membeda-bedakan mereka, mengatakan bahwa yang satu benar dan yang lain salah, melainkan mengimani bahwa apa yang mereka sampaikan seluruhnya adalah benar dari Allah Azza wa Jal, dan mereka adalah hamba, bukan anak Tuhan, apalagi menganggap mereka Tuhan itu sendiri. Yang demikian adalah kesesatan yang benar-benar nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami orang-orang beriman, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah,
Dan mereka berkata, orang-orang yang beriman tadi, wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Di antara Rasul-Rasul Allah ada yang kita ketahui seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Yang tersebutkan tadi adalah Rasul-Rasul Allah. Ada pula Rasul yang tidak kita ketahui, dan mereka yang tidak kita ketahui jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan kepadamu. Demikianlah maksud dari keimanan terhadap Rasul yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dialognya. Kita cukupkan sekian untuk halaqah kita kali ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan melanjutkan pembahasan hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayah wa dzikril hakim, wa barakallahu fiikum. Lebih kurang salah dan khilaf dari apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.